Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima rekayasa web. Hari ini kita melanjutkan lagi materi praktikumnya ya. Kita akan membuat kopian dari praktikum 4. Kita buat praktikum 4, ya kita pastekan. Kemudian kita rename menjadi praktikum 5. Kita buka browsernya untuk kita tes apakah kita bisa masuk atau tidak. Oke, kita coba login. Karena hari ini kita akan mencoba membuat tombol delete akun atau hapus akun. Karena sebagai bentuk rekayasa data dalam web, kita harus bisa menghapus data melalui web ya. Silakan merujuk ke PDF-nya masing-masing ya. Yang pertama kita lakukan adalah ubah lagi profile.php-nya. Kita tambahkan satu button yaitu konfirmasi hapus. Nah, sebenarnya untuk konfirmasi hapus ini ada kemiripan dengan sebelumnya, cuma hanya difokuskan ke JavaScript-nya. Nanti JavaScript-nya akan saya perlihatkan. Karena untuk melakukan konfirmasi data dan juga nantinya setelah selesai kita mengubah ini, nanti kita akan mencoba melakukan optimalisasi di sini. Ya. Perlu diingat ini passwordnya sudah diganti, jangan lupa passwordnya. Kalau lupa, silahkan daftar ulang. Ya. Yang kita lakukan pertama adalah membuat tombolnya di profile.php. Ya, kita refresh dulu. Profile.php-nya, kita copy buttonnya yang paling bawah, pastekan di bawah. Ya. Paste. Ini kita ganti konfirmasi hapus. Ya, sama dengan yang ada di PDF-nya. Ini ya, konfirmasi hapus.php. Ini kita ganti hapus akun. Ya. Oke, karena di sini sudah ada kebutuhan satu file, kita bikin satu file konfirmasi hapus.php. Ya, konfirmasi hapus.php. Kemudian ini ya. Ya. Di sini kita masukkan halaman penghapusan hampir mirip dengan sebelumnya, cuma lebih sedikit karena kita cuma butuh satu field yaitu passwordnya ya, dan 3 tipe hidden ya, hiddennya 2, passwordnya 1. Itu aja yang dibutuhkan di sini. Kita masuk ke editornya ya, saya pause dulu untuk menghemat videonya. Oke, sudah saya masukkan ya. Di sini kita cuma punya 2 input type, hidden ID dan name, dan 1 input password. Kita coba refresh. Ya, sudah ada hapus akun. Kita klik. Nah, konfirmasikan aksi dengan password. Tolong masukkan passwordnya. Ya. Sebenarnya elemen-elemen dari HTML ini cuma berupa repetisi. Frame dasarnya cuma berupa repetisi. Tapi kalau kita sudah bicara soal framework, itu beda lagi ceritanya. Ya. Di PDF yang kita lakukan setelah punya formulir tadi adalah membuat tombol do delete nanti ya, setelah ini nantinya ya. Jadi di kode tadi di konfirmasi.php ini ada satu script yang lebih panjang ini. Apa sih ini kodenya? Beda dengan yang tadi sebelum-sebelumnya. Di sini ada pengecekan kolom kosong, ini memang wajib ada satu. Yang paling penting adalah ini, konfirmasi. Konfirmasi apa? Kamu yakin nggak mau hapus ini? Dipertanyakan, ya atau tidak. Kita harus pakai kode ini, JavaScript. Ya, confirm, hapus akun.
nim ya. Karena nim ini kita culik dari nim ini. Kita ambil data dari input type hidden tadi, kita tarik ke JavaScript ini, terus ditampilkan lagi dalam bentuk peringatan. Ya, hapus akun ini. Kalau iya, dihapus. Kalau tidak, ya dihapus. Ya. Tapi perlu diingat, fungsi ini tidak mengecek ke database. Dia hanya konfirmasi sebagai bentuk interaktif antara website dengan pengguna. Jadi JavaScript tidak ada hubungannya dengan database. Tidak ada interaksinya. Yang ada interaksi adalah pengguna dan website. Pakainya adalah JavaScript. Makanya kalau kalian ingin bikin website yang interaktif, banyakin di JavaScript-nya. Ya, kalau pengen interaktif. Oke. Nah, di bagian form ini dia memerlukan sebuah metode namanya doDelete. Jadi kita bikin sebuah metode baru namanya doDelete.php. doDelete.php ini gunanya ya untuk mendelete sebenarnya. Ya, saya pause dulu karena kodenya harus saya ketikkan ke dalamnya ya, ini kodenya. Saya pause dulu. Oke. Kodenya sudah jadi ya. Nanti seperti biasa ada kode ajaib, kode database ya, itu wajib ada. Kemudian di sini ada pengambilan data dari formnya tadi, cuma butuh ID, name dan password. Di sini query pengecekan password itu wajib dilakukan karena sebagai bentuk keamanan. Bagian ini bisa kamu copy dari praktikum sebelumnya ya. Yang paling penting adalah core-nya di sini untuk menghapus akun. Ada sedikit persamaan antara delete akun dengan logout ya. Persamaannya adalah ketika dia berhasil delete akun, maka dia harus membersihkan sesi yang ada dan kembali ke halaman depan. Ya. Di sini ada pemulaian sesi. Sesi dibersihkan dari segala variabel yang ada, kemudian dihancurkan sesinya. Setelah sesinya hancur, barulah dia dikembalikan ke halaman depan, yaitu index.php. Tapi kalau gagal dilempar ke profil. Ya. Jadi misal kamu pengen hapus batal, maka dia akan kembali ke profil. Ya. Kemudian kita mulai pengen hapus akun. Jadi kalau misal passwordnya salah, makan, minum ya, ini passwordnya beda ya. Di browsernya lepas saya ganti. Ya, ini untuk kembalinya batalkan bisa, hapus akun, makan, minum. Ini password yang salah karena sudah saya ganti tadi. Hapus, ada konfirmasi. Ini konfirmasinya. Kalau cancel ya nggak apa-ngapain, tapi kalau kamu hapus ya dia akan di oke. Hapus, gagal update karena passwordnya salah. Maka dia akan kembalikan ke profil. Nah, sekarang kita masukkan password yang benar. Makan siang. Ya, hapus. Oke. Sukses dihapus dan otomatis ini ya. Ada entry-nya. Kita fokus, refresh. Datanya sudah tidak ada. Zero rows atau an empty result set, kosong. Dan dikembalikan lagi ke halaman awal. Memang kalau kita bicara delete itu sesuatu hal yang simpel, tapi untuk kita melakukan delete ada beberapa hal yang harus diikuti. Tidak sembarangan langsung delete, tidak. Ada beberapa protokol yaitu adalah konfirmasi. Confirm. Ini wajib dilakukan. Ya. Jadi misalnya ke depan kalian ingin bikin website, kalian pengen delete akun, delete data, wajib ada konfirmasi ulang, double check. Wajib ada. Kemudian ketika melakukan delete wajib melakukan pengecekan password. Ya. Tidak boleh delete data tanpa konfirmasi pengguna, tanpa password yang benar, itu wajib ada.
itu adalah standar UX yang benar, ya. User experience, bukan user interface, user experience, ya. Karena kita bicara soal web, sesuatu interface yang paling banyak digunakan adalah web. Makanya kalau kita bicara web, kita harus sebisa mungkin bikin yang friendly, ya. Itu sebenarnya ranah untuk desain web, ya. Tapi karena kita bicara soal rekayasa web pun juga harus ada etika untuk user experience-nya. Tidak asal delete. Tidak. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Oke. Sebenarnya tidak habis sampai sini ya. Di modulnya sendiri ada yang namanya optimalisasi kode. Ya, optimalisasi kode adalah kita menghapus bagian-bagian kode yang kita rasa tidak perlu. Kalian sudah bisa ngetes sendiri kan? Bahkan dari video ini kalian bisa lihat sendiri bahwa tidak ada error dari sistem. Maksudnya ya MySQL error atau syntax error itu sudah tidak ada di sini, sudah bersih. Ya, dari saya. Tapi mungkin dari kalian mungkin ada yang syntax error, itu diperbaiki dulu sampai semuanya bersih, barulah kamu bisa masuk ke langkah 8 di praktikum 5. Jadi kalau masih ada syntax error, perbaiki dulu. Barulah kalian bisa masuk ke optimalisasi kode. Nah, optimalisasi kode itu apa? Ya, yang saya tahu optimalisasi kode adalah kita mengurangi baris-baris kode, ya, baris-baris kode di sini sehingga bisa mempercepat proses di sistem. Contoh ya, kita mulai dari connect.php. Di sini ada baris kode yang perlu atau tidak? Ada. Mana? Ini. Kenapa kita sudah nggak perlu ini? Karena kode di file ini sudah lancar, tidak ada masalah. Kita delete nggak apa? Kita sudah mengoptimalkan 2 baris kode. Ya, karena komentar nggak dianggap di sini. Bagian ini, di sini ada yang perlu dioptimalisasi? Sebenarnya tidak, tapi kamu bisa menghilangkan spasi-spasi tidak jelas yang ada di sini, atau bahkan merapikan kode, itu juga bisa dianggap mengoptimalisasi kode dari segi dokumentasi. Kemudian ada do delete, save dulu semuanya, kita save. Ini ada bagian sini, ya, dihapus karena sudah dianggap tidak perlu, ya. Ada spasi, kira-kira spasi nggak yang perlu dibersihkan. Nah, salah satu bentuk lain adalah kamu bisa menghilangkan delay ini, ya. Jadi langsung ke redirect, tidak usah dimunculkan 5 detik sukses, tunggu 5 detik itu kelamaan, langsung dilempar saja ketika dia sudah selesai, ya. Kita optimalisasi semua kode yang ada, kita hapus yang tidak perlu, kita buang delay-delay yang ada, nanti kita bisa lihat perbedaannya nanti, ya. Jangan lupa di cross check lagi, ya. Ini tidak ada yang redirect, ya. Ini sudah 00 semuanya, login juga sudah 00, ya. Sudah tidak ada kode ajaibnya. Ini tidak usah, ini dinolkan saja, ya. Register, hilangkan kode ajaibnya, ya. Kemudian redirectnya kita nolkan, ya. Karena tadi akunnya sudah dihilangkan, kita bisa tes ulang apakah dia berhasil atau tidak, ya. Ini kode ajaib dihilangkan, kemudian kita ganti 0 0 0. Do update, hilangkan kode ajaibnya. Ya, salah. Oke, sudah kita nolkan, ya. Jadi yang namanya kayak echo sukses, echo gagal itu tidak perlu ditampilkan. Index.php saya rasa tidak ada, konfirmasi juga tidak ada, bisa dirapikan sebenarnya. Ini nggak ada kode ajaib, update data saya rasa juga nggak ada, ya. Karena rata-rata yang paling banyak kode tidak berguna
atau kode yang dioptimalisasi adalah kode aksi seperti do ini ya, do ini itu sudah optimalisasi. Nah, sekarang kita coba, kita refresh, kita register daftar. Name ini namanya Dumi, kelas pagi, passwordnya ASD. Masuk, langsung kelempar, tidak nunggu 5 detik. Sukses, langsung ini. Kita login ASD, masuk, sukses, langsung kelempar. Ya, jadi kan yang namanya optimalisasi, kamu bikin sesuatu hal yang menjadi lebih baik. Secara speed, dia lebih cepat loading. Nah, itu segala bentuk dari optimalisasi. Kemudian dari segi tampilan dokumentasi, ini juga bentuk optimalisasi. Ya. Jadi saya harapkan ketika kalian coding, tolong dibuat serapi mungkin. Ya. Jadi itu saja untuk praktikum hari ini, saya cukupkan ya, karena cuma sekedar 6 pertemuan. Pertemuan ke-6 adalah tugas akhir praktikum. Jadi tolong dicek di e-learningnya saja. Jadi saya cukupkan sekian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.